Pandemi COVID mengubah kebijakan di Indonesia dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah pendidikan. Inilah potret pendidikan di masa pandemi di Indonesia. Seorang guru SD di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terpaksa harus menempuh puluhan kilometer memberikan pelajaran kepada siswanya dengan cara mendatangi rumah masing-masing siswanya secara bergiliran. Hal ini dilakukan lantaran siswanya belum memiliki smartphone. Sejak merebaknya COVID-19, guru Afan Fatur Rahman menggunakan sepeda motornya menempuh jarak hingga 21 km menuju rumah-rumah siswanya di SD Negeri Batu Putih Lauk 3, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb. Semua dilakukan agar siswanya tidak ketinggalan pelajaran di tengah pandemi COVID-19. Kendala terbesar yang dialami Afan adalah jarak tempuh yang jauh dengan jalan yang rusak, terlebih saat hujan sehingga sulit untuk dilalui. Guru yang sudah mengabdi selama 10 tahun ini mengaku melakukan kunjungan mengajar seperti ini lantaran sebagian besar siswa dan orang tua siswanya tidak memiliki ponsel pintar atau smartphone untuk melakukan pembelajaran secara online. Siswa merasa senang karena bisa bertanya saat sang guru berkunjung dan mengajar ke rumahnya. Meski kunjungan tidak terlalu lama karena harus mendatangi siswa lainnya. Yang kecil itu ada di bawah, bedena penai, jadi tidak beda nyamana penai kira aro kalau TV ternyata nengi meja ro telah bodoh dua lah. Nah, pembelajaran jarak jauh ini berlanjut hingga tahun ajaran baru 2020-2021. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan 94% siswa yang berada di zona selain zona hijau tetap menjalankan sistem belajar dari rumah. Namun masalahnya PJJ bias wilayah. Catatan Kemendikbud pada 2020 di Indonesia masih ada 31,8% daerah yang belum tersentuh jaringan internet dan 7,1% yang belum menikmati listrik. Riset turut mencatat sebagian siswa yang tetap belajar dengan baik, yakni mereka yang berasal dari keluarga mampu. Di titik ini, kesenjangan digital tidak hanya soal pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa, tapi juga antara yang kaya dan yang miskin. Keluarga kaya tidak perlu mencuri HP, hanya agar si anak bisa belajar daring, seperti yang dilakukan seorang ayah asal Garut. Keluarga mampu tidak harus berhutang untuk sekedar membeli pulsa internet, seperti yang dialami seorang pedagang kecil di pelabuhan asal Kupang. Masalahnya masih merujuk pada riset ICS, hanya 40% warga Indonesia yang memiliki akses ke internet. Laporan East Ventures untuk mengukur Digital Competitive Index Indonesia juga sama saja. Provinsi dengan skor paling tinggi, artinya dengan akses telekomunikasi terbaik, seluruhnya berada di Pulau Jawa. Posisi pertama tentu saja ada di DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Banten. Sementara itu, 5 posisi terbawah alias provinsi dengan koneksi terburuk adalah Bengkulu, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan ya, lagi-lagi Papua. Itulah fakta pendidikan di Indonesia pada masa pandemi. Provinsi Bengkulu menjadi peringkat kelima dengan koneksi internet terburuk. Para guru sudah berupaya dengan segala cara yang mereka bisa untuk memberikan pelayanan maksimal pada anak didiknya. Solusi dari keadaan ini adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Pemerintah dan pihak lainnya juga harus tetap berupaya untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik.